Hancur lebur. Timnas U20 Indonesia dipermalukan Ukraina 3 gol tanpa balas di laga pembuka Toulon Cup. Stres berat jelang pertandingan, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana nasib timnas? Resmi aksi kilat. Dari sumpah WNI ke KTP dan paspor, apakah Calvin Verdonk akan tampil di GBK? Terungkap, alasan Nado Argawinata tidak dapat kesempatan bermain di laga Timnas versus Tanzania. Pemain kunci tiba di menit terakhir. Bagaimana Jay Itzes mengubah nasib Timnas Indonesia? Sungguh merinding mendengar keluh kesahnya kekecewaan Ragnar Oratmangoen pasca duel Timnas Indonesia versus Tanzania. Tak risaukan hasil imbang kontra Tanzania, Erick Thohir yakin Timnas Indonesia siap menang atas Irak dan Filipina. Teka-teki alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Hoki Caraka dan Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia. Setelah laga sengit, inilah komentar mengejutkan pelatih Tanzania tentang Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hancur lebur. Timnas U20 Indonesia dipermalukan Ukraina 3 gol tanpa balas di laga pembuka Toulon Cup. Timnas U20 Indonesia kini berada di posisi terbawah klasemen grup B pada Toulon Cup 2024. Pada pertandingan pertama, mereka langsung dihadapkan dengan tantangan besar. Skuad Garuda Nusantara harus melawan Timnas U23 Ukraina yang sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade 2024. Dalam pertandingan ini, Indonesia harus mengakui kekalahan dengan skor 0-3. Di laga lain, pertandingan antara Timnas U-21 Italia dan Timnas U-19 Jepang berlangsung sengit. Italia berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor 4-3, menempatkan mereka di posisi kedua di bawah Ukraina karena kalah produktivitas gol. Berikut jadwal pertandingan Timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024, Timnas U20 Indonesia versus Timnas U23 Panama, Kamis (6/6). Timnas U19 Jepang versus Timnas U20 Indonesia, Sabtu (8/6). Timnas U21 Italia versus Timnas U20 Indonesia, Rabu (12/6). Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Stres berat jelang pertandingan, Shin Tae-yong dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana nasib timnas? Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, dilarikan ke rumah sakit di Jakarta pada Senin (3 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini mengalami stres menjelang pertandingan krusial antara Indonesia dan Irak. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan sangat penting bagi Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia dalam kurung GSI Marshall Masita mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong merasakan tekanan besar menjelang laga ini. Shin Tae-yong merasa adanya tekanan, kata Marshall pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024. Marshall juga menambahkan bahwa ia sudah berbicara dengan Shin Tae-yong agar tidak terlalu stres dan fokus pada strategi untuk mengalahkan Irak. Saat ini, kondisi Shin Tae-yong sudah membaik. Pelatih berusia 53 tahun ini bertekad membawa timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Irak. Saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa, ujar Marshall. Kemarin sore kami juga sudah meeting dengan dia, tambahnya. Shin Tae-yong sangat ingin timnas Indonesia segera mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Untuk itu ia meminta perubahan jadwal kick-off pertandingan melawan Irak yang awalnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jika Indonesia menang, mereka akan menggagalkan mimpi Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Dia stres karena adanya tekanan kita mau menang, jelas Marshall. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Resmi aksi kilat. Dari sumpah WNI ke KTP dan paspor, apakah Calvin Verdonk akan tampil di GBK? Calvin Verdonk resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Selasa dalam kurung 4 Juni 2024 membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Setelah mendapatkan rekomendasi dari DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa pagi, Verdonk langsung menjalani sumpah sebagai WNI. Setelah pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, ujar Erick. Verdonk mengambil sumpah hanya 2 hari sebelum timnas Indonesia menghadapi Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Namun dia sudah terlalu telat untuk tampil dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, Verdonk masih berpeluang untuk menyelesaikan proses naturalisasi sebelum laga melawan Filipina yang akan digelar pada 11 Juni 2024. PSSI masih harus menyelesaikan satu langkah lagi, yaitu mendapatkan izin FIFA untuk perpindahan federasi Verdonk. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Terungkap, alasan Nadeo Argawinata tidak dapat kesempatan bermain di laga Timnas versus Tanzania. Nadeo Argawinata menjadi satu-satunya pemain yang tidak bermain ketika Timnas Indonesia menghadapi Tanzania. Dalam laga yang melibatkan 23 pemain, hanya Nadeo yang duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit. Sebagai kiper paling senior di skuad Garuda, nasib Nadeo kali ini kurang beruntung. Pertandingan tersebut kurang berkualitas karena kedua tim lebih fokus mencoba berbagai pemain daripada mengejar hasil akhir. Pelatih Shin Tae-yong memilih 2 kiper berbeda untuk masing-masing babak. Hernando Ari tampil di babak pertama, sementara Adi Satrio mengambil alih di babak kedua. Keduanya tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial.
termasuk dalam situasi 1 lawan 1. Nadeo yang baru dipanggil belakangan tetap berada di bangku cadangan, menegaskan statusnya sebagai kiper ketiga. Status ini bisa jadi lebih buruk jika Maarten Paes, kiper keturunan Indonesia yang bermain di FC Dallas, sudah tersedia untuk dipanggil bulan ini. Paes dianggap memiliki kualitas di atas kiper-kiper Liga 1. Pada awal pemusatan latihan, Shin Tae-yong hanya memanggil Hernando dan Adi, mungkin menunggu kejelasan dari kasus Paes di CAS. Setelah tidak ada perkembangan, barulah Nadeo dipanggil mengulang kejadian di Piala Asia 2023, di mana Nadeo hanya dipanggil jika ada kekurangan pemain. Pemain kunci tiba di menit terakhir. Bagaimana Jay Itzes mengubah nasib timnas Indonesia? Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bergabungnya Jay Itzes ke dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Tim Garuda akan menghadapi 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Menurut Shin Tae-yong, karena Jay Itzes masih terlibat dalam playoff promosi Seri B, dia baru akan tiba pada tanggal 5 Juni. Jadi, dia tidak akan bermain di pertandingan melawan Irak, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut pada 28 Mei 2024. Dengan demikian, Itzes diperkirakan baru akan tampil dalam laga melawan Filipina yang dijadwalkan pada 11 Juni 2024 meskipun diharapkan sudah tiba pada hari Rabu dalam kurung 5 Juni 2024 ini. Kehadiran Jay Itzes dianggap sebagai tambahan berharga bagi Shin Tae-yong yang kini memiliki lebih banyak opsi untuk posisi bek tengah. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah mengandalkan Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Jordi Amat sebagai trio bek tengah dalam pertandingan melawan Tanzania. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Sungguh merinding mendengar keluh kesahnya kekecewaan Ragnar Oratmangoen pasca duel Timnas Indonesia versus Tanzania. Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen kecewa melihat hasil laga melawan Tanzania. Indonesia harus puas menerima hasil imbang 0-0 pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti janji Shin Tae-yong, hasil pertandingan ini bukan target utama. Skuad Garuda hanya memaksimalkan laga melawan Tanzania untuk mencoba seluruh pemain. Ragnar Oratmangoen masih yakin bahwa mereka sebenarnya bisa meraih kemenangan. Menurutnya, mereka memiliki peluang yang baik dan kans mencetak gol cukup besar. Apalagi dia berada di sektor depan dan bertugas untuk mencetak gol. Saya rasa kami seharusnya bisa menang dalam kurung lawan Tanzania, tapi pada akhirnya hasilnya imbang, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain asal Fortuna Sittard ini melanjutkan, secara permainan mereka sudah cukup baik, termasuk dengan menciptakan beberapa peluang di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa finishing kembali harus diasah karena masalah ini cukup krusial. Selain itu, masih banyak evaluasi yang dilakukan agar mereka bisa semakin membaik.
Saya pikir kami siap seperti hari ini. Kami memainkan sepak bola yang bagus. Kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Tentu saja kami harus menyelesaikan peluang itu dengan baik, pungkasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end. Tak risaukan hasil imbang kontra Tanzania, Erick Thohir yakin timnas Indonesia siap menang atas Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal hasil imbang timnas Indonesia versus Tanzania. Timnas Indonesia ditahan imbang tanpa gol saat jumpa Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Minggu, dalam kurung 2 Juni 2024. Timnas Indonesia sebenarnya bisa mendominasi jalannya pertandingan. Sayang dominasi tersebut gagal berbuah gol untuk tim merah putih. Usai imbang kontra Tanzania, timnas Indonesia harus bersiap untuk laga penentuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal jumpa Irak dan Filipina. Laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Erick Thohir mengaku puas dengan performa timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengaku puas menyaksikan timnas Indonesia bisa menjaga intensitas serangan meski hampir mengganti seluruh pemainnya pada babak kedua. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong menggunakan laga lawan Tanzania sebagai persiapan fisik para pemain timnas Indonesia sebelum jumpa Irak dan Filipina. Karena itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut membuat banyak pergantian untuk laga tersebut. Ini yang saya inginkan agar kita punya 2x11 timnas senior yang benar-benar kuat, ujarnya. Oleh karena itu, Erick tidak terlalu mempersoalkan hasil imbang yang diraih skuad Garuda jelang 2 laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Erick Thohir yakin bahwa timnas Indonesia mampu meraih kemenangan di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga uji coba tadi, semua pemain kita turun dan kita lihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua, ujar Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Teka-teki alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Hoki Caraka dan Ramadhan Sananta ke timnas Indonesia. Pada bulan Juni 2024, Shin Tae-yong melakukan rotasi pada lini depan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini hanya memanggil 2 penyerang murni, yakni Dimas Drajat dan Rafael Struijk. Dari keduanya, hanya Rafael Struijk yang merupakan jebolan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Di posisi sayap, Shin Tae-yong tidak memanggil Witan Sulaiman. Sebagai gantinya, ia memanggil Yakob Sayuri, Malik Rizaldi, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangoen. Dari nama-nama tersebut, hanya Marcelino Ferdinand yang merupakan jebolan Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa keputusan ini berkaitan dengan persiapan timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Pada saat itu, ia tidak memberikan menit bermain kepada Dimas Drajat saat 2 kali bertemu Vietnam dan lebih mempercayakan Hoki Caraka serta Ramadhan Sananta.
Ramadan Sananta berhasil menyumbang 1 gol saat menang 3-0 di kandang Vietnam. Namun setelah ajang Piala Asia U23 2024 selesai, Shin Tae-yong kembali memilih Dimas Drajat. Alasan memilih Dimas adalah karena Piala Asia U23 sudah selesai, ujar Shin Tae-yong. Ia juga menjelaskan bahwa Ramadan Sananta dan Hoki Caraka diistirahatkan karena keduanya masih muda dan masih bisa tampil di timnas U23 serta senior. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Setelah laga sengit, inilah komentar mengejutkan pelatih Tanzania tentang timnas Indonesia. Pelatih Tanzania Ahmad Sulaiman mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas. Pengakuan ini disampaikan setelah laga uji coba melawan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu (2 Juni 2024). Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol 0-0 dan Ahmad Sulaiman merasa hasil tersebut adil bagi kedua tim. Menurutnya, baik Tanzania maupun Indonesia menampilkan permainan menyerang dan bertahan yang seimbang. Bagi saya, ini adalah hasil yang adil. Kedua tim sama-sama menyerang dan bertahan dengan baik, ujar Ahmad Sulaiman. Selain itu, Ahmad Sulaiman memberikan pujian kepada tim asuhan Shin Tae-yong yang menurutnya bermain dengan sangat terorganisir. Indonesia adalah tim yang bagus. Mereka terorganisir dengan sangat baik, tambahnya. Saat diminta untuk menyebutkan pemain timnas Indonesia yang menonjol, Ahmad Sulaiman mengaku ada beberapa pemain yang menurutnya berkualitas. Namun, ia tidak mengungkapkan nama-nama mereka. Ya, beberapa pemain menonjol, meskipun para pemain berada di level yang sama, ada yang lebih baik dari yang lain, katanya.